Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Tahir dari kelas E dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Jadi, yang kita tahu bahwa kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang baik atau yang sehat akan membawa kita pada kehidupan yang sehat pula dan membawa suasana hati yang nyaman. Bagaimana lingkungan yang sehat itu? Jadi lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, limbah, polusi, dan lain-lain yang dapat mencemari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membawa kita pada pola hidup yang sehat pula, seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi masyarakat? Karena pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi masyarakat itu adalah agar masyarakat lebih teratur dan rapi sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya. Berikutnya adalah bagaimana cara menjaga kelestarian alam tersebut, yaitu pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya melestarikan lingkungan yang pertama adalah dengan memenuhi perilaku semena-mena. Caranya kita dapat memulai dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Yang kedua adalah mengelompokkan sampah. Selain dengan tidak membuang sampah sembarangan, contohnya melestarikan lingkungan yang berikutnya yaitu dengan mengelola sampah. Caranya mudah, cukup kelompokkan sampah sesuai dengan kategori, seperti memisahkan kategori sampah organik, anorganik, serta sampah lainnya. Kemudian yang ketiga, melakukan reboisasi. Contoh pelestarian lingkungan berikut adalah dengan melakukan reboisasi serta menanam banyak pohon. Seperti yang diketahui, pohon dapat melakukan peranannya sebagai pasokan oksigen yang melimpah bagi manusia. Selain itu, pohon juga dapat mengurangi kandungan karbon dioksida serta memurnikan udara sehingga lebih bersih untuk dihirup oleh makhluk hidup. Selain dengan melakukan reboisasi dan menanam banyak pohon, contoh melestarikan lingkungan selanjutnya adalah dengan hemat energi. Cara ini dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan listrik, usaha untuk menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Selain meningkatkan pengeluaran, penggunaan listrik secara berlebihan juga dapat merusak lingkungan hidup. Cara yang berikutnya adalah penghematan dalam penggunaan air. Jadi, air itu merupakan elemen dasar yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kini ketersediaan air bersih di bumi disebut semakin berkurang. Maka dari itu ada baiknya untuk mulai menghemat penggunaan air. Yang berikutnya adalah alat transportasi publik. Tidak hanya listrik, penghemat energi juga dapat diwujudkan dengan memilih alat transportasi yang ramah lingkungan. Kini banyak ditemukan beragam teknologi yang disematkan pada kendaraan untuk mengurangi polusi udara dan dapat menghemat bahan bakar. Yang kemudian, mengurangi penggunaan kertas. Saat ini, kertas merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan bagi siapa saja. Dampaknya banyak. Terjadi penebangan pohon sebagai bahan baku produksi kertas. Maka dari itu ada baiknya untuk segera beralih dari kertas, kurangi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mulai menerapkan teknologi. Manfaatkan teknologi digital untuk saling berkomunikasi dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Selain menyelamatkan lingkungan, meminimalisir penggunaan kertas juga dapat menghemat waktu dan biaya. Melestarikan lingkungan berikut adalah dengan mengurangi penggunaan bahan kimia, terlebih penggunaannya bertahap ekosistem hewan dan tumbuhan. Yang berikutnya adalah mengurangi penggunaan bahan kimia. Misalnya saja penggunaan pestisida secara berlebihan akan membuat ekosistem di sekitarnya perlahan kian rusak. Cara selanjutnya adalah dengan menjaga daya hidup hewan, terlebih bagi hewan yang mendekati kepunahan. Tetap bantu daya hidup hewan dengan tidak merusak ekosistem habitat dan alamnya. Kemudian cara terakhir yaitu dengan tidak membakar sampah. Hasil pembakaran sampah dapat mengurangi udara hingga menyebabkan polusi. Terlebih jika limbah plastik dibakar, maka dapat memicu munculnya dioksin. Dioksin merupakan salah satu zat berbahaya yang dapat mengancam kelestarian makhluk hidup jika terhirup serta masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Presentasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.